Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah masalah umum dan gangguan pada anak. Di sini kami akan membahas mengenai sexual misbehavior. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firanda Zarif Fasyara dan teman-teman saya yaitu Nisrina Rabani Nabil, Widya Putri Sania, Regina Syifa Salsabila, Kalia Rahmanita, Alia Jinda Fatina, Alfared Aldiansyah, Dimas Galip Acarya, Fajar Aditya, dan Ryan Dedi Edward. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama mengenai apa itu sexual misbehavior. Jadi, sikap, moral, dan keyakinan seksual telah berubah secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang dianggap sebagai perilaku seksual menyimpang beberapa tahun yang lalu, mungkin tidak dianggap menyimpang saat ini. Jadi, apa sih sexual misbehavior itu? Jadi sexual misbehavior itu kayak, perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia, perkembangan anak. Jadi ini tuh, eee, mencakup perilaku atau tindakan yang dianggap tidak pantas atau tidak seharusnya terjadi pada anak. Jadi pada bagian ini kita juga akan membahas perilaku seksual yang paling umum yang dilakukan oleh anak dan remaja. Seperti masturbasi, permainan seks, peran seks yang menyimpang, dan kehamilan pranikah. Tujuan, tujuannya itu untuk memastikan apa saja yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi yang menjadi masalah dan tindakan apa yang membantu kita untuk, para orang tua, bisa lakukan kepada anaknya. Nah, yang pertama itu ada excessive masturbation atau masturbasi yang berlebihan. Di sini sebagai bayi, anak-anak tuh menemukan bahwa ada perasaan yang menyenangkan yang bisa didapat dari menyentuh atau menggosok alat kelaminnya. Jadi cukup umum terjadi pada anak-anak dari usia 1 sampai 6 tahun ini. Hal ini juga sering terjadi pada remaja. Untuk remaja laki-laki itu masturbasi adalah aktivitas seksual utamanya. Jadi menurut, Kinsey melaporkan bahwa 94% laki-laki melakukan masturbasi selama masa remajanya gitu. Terus beberapa orang tua juga merasa, hal tersebut tuh orang tua tuh merasa cemas terkait kegiatan masturbasi yang terjadi pada anak dan malah, mereka memarahinya gitu. Tentunya, anak ini tuh melakukan masturbasi secara berlebihan itu tidak tepat ya, maksudnya salah gitu, tidak dibenarkan. Tapi seorang anak tuh melakukan masturbasi secara berlebihan karena juga dia tidak merasa diinginkan dan juga merasa kesepian. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua atau kita sebagai orang di sekitarnya gitu, untuk anak ini? Jadi yang pertama ada mempromosikan minat lain, kita mengajak anak untuk menemukan kesenangan di luar, dari, jadi seperti mencari apa sih kegiatan di luar gitu, seperti belajar, berekreasi, biasanya juga, eee, kan mereka kan punya teman-teman sebaya atau teman-teman bermainnya itu diajak ke rumah agar mereka tuh tidak menghabiskan banyak waktu sendirian. Yang kedua itu mengalihkan perhatian. Sarankan kita menyarankan anak untuk bermain game bersama seperti membeli sebuah game teka-teki supaya anak tuh nggak bosan gitu melakukan dan tidak melakukan hal tersebut atau melakukan masturbasi yang berlebihan. Ketiga yaitu hadapi, jelaskan kepada anak bahwa, kita sebagai orang tua itu menjelaskan kepada anak bahwa masturbasi ini tidak dilakukan di depan umum dan itu sangat tidak diperbolehkan karena, eee, apalagi di dalam kamar sendiri gitu kan. Ketika anak ini ingin masturbasi, anak itu dapat menunggu untuk melakukan secara pribadi. Yakinkan anak bahwa aktivitas tersebut tuh tidak, eee, normal dan tidak menyimpang gitu. Nah, kita yang keempat itu ada mengerti. Anak mungkin melakukan masturbasi karena mereka tuh gugup atau khawatir. Nah, kita tuh sebagai orang tua coba untuk, membuat anak merasa di bawah
meninjau di mana anak merasa di bawah tekanan dan ketegangan yang terlalu besar akhir-akhir ini. Tugasnya adalah kita mengungkapkan penyebab ketegangan tersebut, alih-alih kita masur eee, menyerang masturbasinya secara langsung. Jadi jangan langsung apa ya, jangan langsung di-judge gitu mereka melakukan hal tersebut, karena kan mereka belum teredukasi mungkin sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada sex play atau permainan seks. Nah, seperti halnya sama seperti sebelumnya itu masturbasi. Nah, ini tuh lebih ke permainan seksnya gitu. Jadi, dan eksplorasi seks pada anak merupakan aspek perkembangan yang normal. Jadi keingintahuan anak laki-laki dan perempuan untuk menyentuh tubuh masing-masing, bermain seperti dokter-dokteran, ayah, ibuan, jadi kan pasti pernah kan pas masa kecil tuh kita, main seperti itu kayak ayah, ibu, terus itu merupakan perilaku yang umum gitu. Terus berbagai perilaku seksual ditunjukkan oleh anak-anak dan pra remaja meliputi bahasa dan gerak tubuh seksual, tindakan homoseksual dan upaya hubungan heteroseksual. Alasannya, anak-anak biasa terlibat, dalam permainan seks ini termasuk keingintahuan. Jadi, keingintahuan mereka itu sangat tinggi gitu. Keingintahuan seksual karena misteri dan aspek forbidden fruit, tekanan dari teman sebaya dan aktivitas seks yang dilarang di rumah gitu. Jadi apa yang dilihat gitu loh. Terus, nah gimana sih, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jelaskan kepada anak bahwa hubungan seksual hanya dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak harus belajar menunggu. Yang kedua, orang tua harus bersikap jelas, tegas, dan sesuai fakta. Jadi harus, bersikap tegas juga sebagai orang tua pada anaknya gitu, kalau hal tersebut itu belum boleh dilakukan, belum, perilaku yang tidak boleh dilakukan di masa anak-anak tersebut. Yang ketiga itu hindari membuat anak merasa sangat salah, maaf, dan berdosa. Jadi jangan sampai anak kita tuh, emang melakukan hal yang salah, tapi, jangan langsung kita membuat mereka merasa sangat salah lah gitu, sampai kayak, "Kamu tuh berdosa banget." Nah, kayak gitu tuh jangan. Terus yang keempat, biarkan anak menganggap bahwa perilaku mereka normal, tapi tetap dikendalikan oleh orang tua. Terus yang kelima, berikan anak kegiatan alternatif lain, seperti yaitu bersosialisasi bersama teman-teman, membolehkan anak itu bermain di luar, tapi masih sesuai dengan gimana ya, lingkungannya gitu. Nah, yang keenam, jangan biarkan anak-anak bermain sendiri di ruangan gelap, karena cenderung anak tuh kan, tingkat mereka keinginan tahuan tentang seksual itu kan mereka tinggi, jadi seperti itu. Yang ketujuh itu sex education kepada anak. Ini bisa dilakukan dengan bicara baik-baik terhadap anak. Yang kedelapan, contoh orang tua, jangan biarkan anak melihat orang tuanya melakukan kegiatan seksual. Jadi kayak, eee jangan memberikan anak itu ya, melihatnya gitu. Nah, yang selanjutnya ada deviant sex roles. Peran seks tipikal, dapat menjadi masalah bagi anak-anak. Perilaku tersebut juga sering dikaitkan dengan kecemasan yang tinggi, harga diri yang rendah, dan penerimaan sosial yang rendah bagi anak. Maka tanggung jawab utama orang tua itu adalah membantu anak-anak mereka dalam pembentukan identitas seksual. Dia memperoleh identitas gender ini yaitu perasaan diri sendiri sebagai laki-laki atau perempuan, dan standar peran seksual diperoleh selama masa kanak-kanak. Preferensi dari satu peran seks atau yang lainnya itu muncul di awal kehidupan, mungkin pada tahun ketiga. Jadi dengan demikian, sulit untuk, melakukan penataan kembali peran seks dan identitas gender setelah usia 3 tahun. Jadi orang tua itu harus tidak hanya menganggap ini sebagai fase yang akan dilewati anak gitu, yang akan tumbuh,
tapi, untuk sebagian besar kasus itu stres emosional, ketidaknyamanan, dan rasa sakit berlanjut itu bisa berlanjut hingga dewasa gitu. Yang selanjutnya ada reason why kenapa ini bisa terjadi. Jadi menurut penelitian itu menunjukkan bahwa anak laki-laki prasekolah yang dibesarkan di rumah tanpa seorang ayah akan menunjukkan sikap feminim. Jadi mereka, cenderung ya bersikap seperti, gemulai gitu-gitu. Terus, yang selanjutnya itu adanya hubungan yang terlalu dekat antara seorang anak dan orang tua yang berjenis kelamin berbeda. Yang ketiga, ada beberapa orang tua yang menginginkan, anak berjenis kelamin berbeda. Jadi, eee, ketika anak itu masih berada dalam kandungan, jadi, si orang tua ini mengharapkan anaknya ini berjenis kelamin jadi sebelumnya, si ibunya atau ayahnya ini mengharapkan anaknya bakal lahir tuh, eee, perempuan dan ternyata yang lahir ternyata laki-laki, itu jadinya bisa menimbulkan alasan kenapa itu bisa terjadi gitu. Yang selanjutnya ada seorang ibu yang mengasosiasikan maskulinitas dengan kekerasan fisik dan agresivitas. Terus adanya kebebasan seksual dan sikap kasar kepada putranya. Jadi sikap orang tua itu sangat, mengaruhi ya, gimana devian seksual ini bisa terjadi gitu. Yang selanjutnya itu ada pengaruh genetik atau hormonal dapat berperan. Namun hal ini biasanya bukan penyebab utamanya gitu. Bukan penyebab utama dari genetik itu gitu. Begitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya mengenai bagaimana apa yang harus dijelaskan. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kembangkan hubungan yang lebih dekat dengan orang tua yang sesama jenis dengan anak. Orang tua yang sesama jenis dengan anak harus menghabiskan banyak waktu dengan anak dan model pola perilaku alternatif. Setidaknya selama 1 hingga 2 jam seminggu, anak dan orang tua sesama jenis harus menghabiskan waktu berduaan untuk melakukan aktivitas disukai bersama, seperti bowling, atau golf mini, atau shopping, dan lain-lain. Yang kedua ada sublimasi, yaitu menyediakan saluran untuk sublimasi atau penyaluran minat feminim yang berkelanjutan jika laki-laki. Bermain dengan kostum misalnya akan menyebabkan lebih sedikit kesulitan sosial daripada mengenakan gaun saudara perempuan. Seorang gadis dengan minat maskulin mungkin didorong untuk bermain bisbol atau berpartisipasi dalam olahraga kompetitif lainnya. Lalu yang ketiga, ketidaksetujuan lisan. Perilaku lisan gender harus jelas tidak disetujui. Jadi, kita bisa berkata kepada seorang anak laki-laki banci itu seperti, "Hey, jangan lari seperti itu." Lalu, next. Kamu tidak terlihat seperti pramugari, kamu lebih mirip pilot. Kurasa kamu akan menjadi pilot yang lebih baik. Dengan kata lain, berikan anak umpan balik dan petunjuk khusus tentang apa yang dimaksud dengan minat, kekanak-kanakan, itu mainan anak perempuan. Dan tingkah laku jika seorang anak laki-laki banci mulai berbicara dengan kita tentang topik feminim, kita jangan perhatikan anak tersebut. Coba kita eh, lihat ke kanan atau ke kiri untuk menghiraukannya. Jadi secara langsung kita em, jika anak itu secara langsung mengajukan pertanyaan tentang topik feminim kepada kita, kita bilang kita ungkapkan saja ketidaktertarikan itu dengan mengatakan saya tidak tertarik dengan hal itu atau saya tidak membicarakan itu. Pembicaraan itu hanya untuk perempuan. Lalu yang keempat, penguatan orang tua dari perilaku jenis kelamin yang sesuai. Anak terlibat dalam perilaku yang sesuai dengan jenis kelaminnya sendiri. Orang tua harus secara verbal memuji dan mendorong tindakan tersebut. Oleh karena itu, seorang anak laki-laki yang banci harus dipuji karena aktivitas yang menggunakan otot-otot besar atau keberanian, seperti memanjat tinggi di atas jeruji monyet,
terjun dengan kepala terlebih dahulu ke seluncuran, berlari, dan ataupun menendang bola. Bahkan upaya yang tidak tepat dalam menangani bola atau memanjat harus sangat dipuji, dengan dorongan yang cukup besar untuk melanjutkan. Pujian harus mengandung penggunaan kata benda maskulin atau feminim yang sering, mana yang paling tepat. Misalnya, Anda akan mengatakan kepada seorang anak laki-laki wanci itu anak yang baik. Kamu semakin tinggi, kamu akan menjadi pria besar ketika kamu dewasa. Lalu kasusnya dari Deviant Sex Roles, yaitu Bobby, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan berpenampilan menarik dan bersikap lemah lembut, memiliki sejarah panjang dalam berpenampilan silang dan bermain lintas gender. Dia sering mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang gadis perempuan itu. Pemeriksaan fisik dan analisis kromosom menunjukkan bahwa ia adalah anak laki-laki normal. Dengan bantuan profesional, sang ibu dilatih untuk memuji dan menguatkan permainan anaknya dengan mainan yang bersifat maskulin dan secara verbal mendorong putranya untuk tidak bermain dengan mainan anak perempuan. Strategi ini menghasilkan penghapusan cepat perilaku bermain yang bersifat feminin. Lalu ada premarital pregnancy, yaitu kehamilan pranikah, terutama di kalangan remaja, telah menjadi masalah sosial yang serius. Aktivitas seksual pranikah di kalangan remaja telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, menyebabkan peningkatan jumlah kehamilan usia remaja. Ini memiliki konsekuensi medis dan psikologis yang serius, termasuk risiko kematian bayi yang lebih tinggi, prematuritas, gangguan neurologis, bawaan, dan kesulitan psikologis. Orang tua remaja juga menghadapi tekanan dan masalah perkawinan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan seks yang komprehensif dan akses ke layanan kesehatan reproduksi bagi remaja untuk mengurangi angka kehamilan pranikah dan dampak negatif yang terkait dengannya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Sebuah survei baru-baru ini terhadap remaja yang menyelidiki sikap dan perilaku seksual, mereka mengungkapkan bahwa 81% responden merasa bahwa pemberontakan adalah penyebab signifikan dari perilaku seksual remaja. Dan 87% menyatakan pendidikan seks selama masa kanak-kanak dan remaja membantu untuk menghindari dan masalah lainnya. Di antara alasan lain untuk meningkatkan aktivitas seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja adalah keinginan akan cinta dan kelembutan, keinginan untuk menjadi dewasa, dan pengejaran kesenangan fisik. Lalu cara mencegah premarital pregnancy ada dua, yaitu mengajarkan pantang. Metode ini sangat efektif karena mengajarkan anak-anak untuk berpantang sepenuhnya dari hubungan seksual dengan mengungkapkan dengan jelas alasan yang mendasarinya. Lalu yang kedua, mengajarkan penggunaan kontrasepsi yang efektif. Kita harus memastikan anak memiliki informasi yang akurat tentang seksualitas manusia karena anak membutuhkan instruksi dini dan berkelanjutan tentang metode pencegahan kehamilan. Apa yang harus dilakukan, yaitu kehamilan merupakan suatu krisis dalam kehidupan remaja. Bila dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau mensosialisasikan tentang resiko kehamilan di usia remaja, memberikan perhatian lebih kepada anak seperti mengawasi dan mengontrol pergaulan dan membangun komunitas yang baik. Dengan anak, bimbingan orang tua harus mendorong pertumbuhan perkembangan remaja yang terlibat, serta menghindari perilaku berpacaran, bebas, dan lebih berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Selain memastikan remaja untuk terus memberikan cinta dan dukungan, orang tua dapat membantu anak mereka yang belum menikah atau sedang hamil dengan mendiskusikan semua tindakan alternatif yang tersedia, contohnya seperti aborsi, adopsi, pernikahan, membesarkan anak sendiri, dan implikasi dari setiap tindakan yang diambil
Dalam membahas kemungkinan aborsi, misalnya orang tua harus menekankan bahwa aborsi yang dilakukan pada masa remaja menghasilkan risiko kelahiran prematur atau keguguran yang jauh lebih besar di kemudian hari. Keputusan harus diambil dalam konteks nilai-nilai dan sikap, tidak hanya remaja namun juga pasangannya, keluarganya, teman-temannya. Nah, sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila sekian, materi yang dapat kami sampaikan mengenai sexual misbehavior, mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih.